Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful Muhyiddin, NIM 2311-2000-2669. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek laporan perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan mebel CV Vanilla Furniture untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Ibu Siti Aliyah. Langsung saja hasil observasi saya. Dalam penyusunan tugas proyek ini, saya melakukan observasi pada CV Vanilla Furniture, data perusahaan, nama usaha CV Vanilla Furniture, nama pemilik Bapak Syahrul Afrudin, alamat Desa Sinanggul, RT 22 RW 4 Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara, jenis usaha mebel, hasil produksi kursi A, jumlah karyawan 7, jangka waktu observasi 3 minggu, nomor HP 0857 2496 9648. Selanjutnya, informasi perusahaan. Dalam tugas proyek ini, saya melakukan observasi lapangan ke tempat usaha mebel CV Vanilla Furniture pada tanggal 23 Mei sampai dengan 15 Juni 2024. Usaha ini berdiri sejak tahun 2017. Produksi barang mebel ini dilakukan sesuai dengan pesanan pelanggan, sehingga jika tidak ada pesanan, proses produksi berhenti dilakukan. Pelanggan yang memesan produk adalah pelanggan dari luar kota yang bernama Bapak Jauhari yang berasal dari Bandung dengan pesanan kursi A dengan panjang 53 cm, lebar 53 cm, dan tinggi 78 cm dengan jumlah pesanan 20 buah kursi. Bapak Syahrul Afrudin memiliki 7 orang karyawan yang membantu proses pembuatan pesanan kursi tersebut. Selama ini, Bapak Syahrul Afrudin belum melakukan pencatatan akuntansi terhadap usaha yang dilakukannya, baik secara akuntansi biaya maupun akuntansi keuangan, sehingga belum bisa diketahui harga pokok produksi dan laba rugi yang akurat dari setiap pesanan. Dengan demikian, saya membuat laporan perhitungan harga pokok produksi dalam pesanan produk tersebut. Selanjutnya, identifikasi komponen biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku. Kayu jati 1 kubik seharga Rp3.100.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang terjun langsung ke proses produksi terdiri dari 4 orang dengan upah mingguan sebesar 100.000 orang per hari. Kemudian ada 1 pemborong finishing dengan harga borongan 150.000 per kursi, kemudian 1 pemborong rotan dengan harga borongan 120.000 per kursi, dan 1 pemborong packing dengan harga borongan Rp9.000 per kursi. Kemudian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik terdiri dari 2 komponen, yaitu biaya bahan penolong dan biaya angkut. Untuk biaya bahan penolong dalam pesanan ini membutuhkan lem epoksi 1 set seharga Rp225.000. Yang kedua, lem putih kayu 1 pieces seharga Rp20.000. Yang ketiga, lem Alteco 6 pieces seharga Rp6.000 per pieces. Yang keempat, amplas 2 meter seharga Rp11.000 per meter. Yang kelima, kardus packing 20 pieces seharga Rp35.000 per pieces. Yang keenam, lakban bening 1 roll seharga Rp43.000. Yang ketujuh, foam packing seharga Rp50.000. Yang ke-8, tali rapiah 1 roll seharga Rp10.000. Yang ke-9, sepatu kursi plastik seharga Rp50.000. Kemudian biaya angkut sebesar Rp1.800.000. Selanjutnya, kegiatan produksi yang dilakukan. Yang pertama, pada tanggal 25 Mei, membeli bahan baku berupa kayu jati sebanyak 1 kubik. Kemudian tanggal 26 Mei, merajang bahan baku gelondong menjadi lembaran papan di pengrajin Jati Mas Wawal dengan ongkos jasa Rp110.000. Kemudian pada tanggal 26 Mei, membeli bahan penolong berupa lem epoksi, lem putih kayu, lem Alteco, amplas, kardus packing, lakban, foam packing, tali rapiah, dan sepatu kursi plastik. Kemudian pada tanggal 27 Mei memakai bahan baku untuk membuat pesanan kayu dirajang lagi membentuk kerangka kursi. Kemudian pada tanggal 30 memakai bahan penolong untuk pesanan.
Lem epoksi digunakan untuk merangkai kerangka kursi dan memakai tali rapia untuk mengepres kerangka yang sudah dilem. Kemudian pada tanggal 31 Mei memakai bahan penolong berupa lem Alteco dan lem putih kayu. Kemudian pada tanggal 1 Juni membayar upah 4 karyawan dengan sistem harian sebesar 100.000 per orang. Kemudian pada tanggal 3 memakai bahan penolong untuk pesanan menggunakan amplas untuk menghaluskan kerangka kursi A. Kemudian pada tanggal 8 Juni membayar upah 4 karyawan dengan sistem harian sebesar 100.000 per orang. Kemudian pada tanggal 8 membayar upah pemborong finishing dengan sistem borongan sebesar 150.000 per kursi. Kemudian pada tanggal 12 Juni membayar upah pemborong pemasang rotan kursi A dengan sistem pembayaran borongan sebesar 120.000 per kursi. Kemudian pada tanggal 14 Juni memakai bahan penolong untuk pesanan berupa kardus foam packing dan lakban untuk proses packing. Kemudian pada tanggal 14 membayar upah pemborong packing dengan sistem pembayaran borongan sebesar 9.000 per kursi. Kemudian pada tanggal 14 Juni membayar biaya listrik sebesar 550.000. Kemudian pada tanggal 15 Juni membayar ongkos angkut untuk pengiriman ke Bandung sebesar 1.800.000. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2024 pesanan diserahkan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok. Dari hasil observasi yang saya lakukan, informasi bahwa 23 Mei 2024 Pak Syahrul Afrodin mendapat pesanan yaitu atas nama Pak Jawari dengan pesanan kursi A dengan ketentuan panjang 53 cm, lebar 53 cm, dan tinggi 78 cm sebanyak 20 buah kursi dengan harga jual Rp1.150.000 per kursi dibayar secara tunai. Adapun kartu harga pokok pesanan saya tampilkan sebagai berikut. Di sini ditampilkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Ini diperoleh dari kegiatan produksi yang dilakukan tadi. Dari kartu harga pokok pesanan, total harga pokok produksi sebesar Rp17.210.000. Selanjutnya perhitungan laba rugi pesanan. Total produksi kursi A yang dilakukan dalam jangka waktu 23 Mei sampai 15 Juni 2024 produk jadi sebesar 10 unit. Total produk kursi 20 unit. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi dengan total biaya harga pokok produksi sebesar Rp17.210.000 dibagi 20 sama dengan Rp860.500 per unit. Kemudian perhitungan data produksi dimasukkan dalam proses 20 unit. Proses yang ditransfer ke gudang 20 unit, jumlah produk yang dihasilkan 20 unit. Pembebanan biaya bahan baku 3.100.000, unit ekuivalennya 20, jadi harga per unitnya 155.000. Kemudian biaya tenaga kerjanya 10.380, unit ekuivalennya 20, harga per unitnya 519.000. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar 3.730, unit ekuivalennya 20 unit sama dengan harga per unitnya 18. Selanjutnya perhitungan laba rugi per pesanan. Total produk kursi A yang dihasilkan dalam jangka waktu 23 Mei sampai dengan 15 Juni 2024 yaitu produk jadi sebesar 20 unit, produk dalam proses. Selanjutnya perhitungan laba rugi per pesanan. Total produksi kursi A yang dihasilkan dalam jangka waktu 23 Mei sampai dengan 15 Juni 2024 yaitu produk jadi sebesar 20 unit, produk dalam proses kosong, total produk kursi 20 unit. Harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi dibagi dengan total pesanan harga. Harga pokok produksi sebesar Rp17.210.000 dibagi 20 sama dengan Rp860.500 per unit. Kemudian data produksi dimasukkan dalam proses 20 unit. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 20 unit, jumlah produk yang dihasilkan 20 unit. Kemudian perhitungan beban biaya. Di sini terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku sebesar 3.100.000 dibagi 20 menghasilkan
155.000. Kemudian biaya tenaga kerja sebesar 10.380.000 dibagi 20 sama dengan 519.000. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar 3.730.000 dibagi 20 sama dengan 1.850. Total harga per unitnya 860.500. Kemudian perhitungan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu 20 unit dikali harga per unit 860.500 sama dengan 17.210. Kemudian jumlah biaya produksi yang dibebankan 17.210. Dalam data harga pokok produk pesanan di atas dapat diperhitungkan laba atau ruginya sebagai berikut. Harga jual sebesar 23 juta dikurangi harga pokok produksi 17.210.000 rupiah. Jadi dihasilkan laba 5.790. Selanjutnya kesimpulan. Dari perhitungan dan laporan harga pokok produksi mebel kursi A CV Vanilla Furniture periode 23 Mei sampai dengan 15 Juni 2024 dapat dilihat dari total biaya yang dikeluarkan Bapak Syahrul Afrodin untuk proses produksi sebesar 17.210 dapat menghasilkan 20 unit kursi A dengan harga pokok produksi satuan 860.500.000 rupiah per unit. Kursi A tersebut dijual Pak Syahrul dengan harga 1.150.000 rupiah per unit. Dengan harga pokok tersebut, Pak Syahrul Afrodin dapat mengetahui laba kotor yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Laba kotor sama dengan harga jual dikurangi harga pokok produksi. Harga jual yaitu 1.150 dikali 20 kursi sama dengan 23 juta rupiah. Harga pokok produksi 860.500 rupiah dikali 20 sama dengan 17.210 dikurangi menjadi laba kotor sebesar 5.790. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa laba kotor yang diperoleh Bapak Syahrul Afrodin periode tanggal 23 Mei sampai dengan 15 Juni 2024 adalah sebesar 5.790. Selanjutnya saya tampilkan beberapa dokumentasi saya ketika saya melakukan observasi di CV Vanilla Furniture. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.